Hi John Tree, welcome back on thematic learning today. Are you ready to study? Okay, before we start our activity for today, John Tree, let's pray. Our Father in heaven, thank you for your blessing, for your kindness, so we can understand our lesson thematic today. This is our prayer in the name of Jesus Christ. We pray to you. Amen. Ya, John Tree, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Masih sama di subtema 3. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 4. Okay, John Tree. Now, let's open your book, page 79. John Tree, mari sama-sama kita buka bukunya dari halaman 79. Sudah dibuka ya bukunya? Ya, kelihatan kan? Ya. Oke John Tree, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, melakukan wawancara tentang harapan masyarakat tentang kondisi lingkungan di daerah tempat tinggal. Sikap yang akan dikembangkan kepada siswa melalui pembelajaran ini masih sama, percaya diri, peduli, dan tentunya bertanggung jawab. Oke John Tree, langsung saja kita masuk ke pembelajaran kita. Ayo berpendapat. Silakan perhatikan bukunya dengan baik. John Tree, salah satu contoh hubungan manusia dengan lingkungan adalah dalam hal pemanfaatan hutan. Misal, manusia menebang hutan untuk mendapatkan bahan baku yang nantinya akan dapat dibuat menjadi meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Nah, penebangan hutan, John Tree, itu tidak dapat dilakukan secara berlebihan loh. Kenapa? Karena jika kita lakukan secara berlebihan, maka itu akan menimbulkan terjadinya kerusakan hutan atau lingkungan. Nah sekarang John Tree, coba kamu berikan pendapat kamu mengenai contoh kerusakan lingkungan yang pernah terjadi di lingkungan sekitarmu. Ya. Berikan pendapat kamu mengenai contoh kerusakan lingkungan yang pernah terjadi di lingkungan sekitar kamu. Teacher kasih satu contoh, ya. Jadi ketika zaman teacher sekolah dulu, ketika teacher masih SD, sama seperti kalian ya. Ya. Jadi di sekitar tempat tinggal teacher, itu ada pabrik kelapa sawit, ya, PTPN. Kemudian, teacher pernah lihat mereka membuang limbah pada suatu tempat, ya, seperti kolam, tapi bentuknya sangat besar, dan itu mengakibatkan udaranya menjadi bau, ya. Jadi limbah tadi itu menyebabkan polusi udara kan? Iya, jadi itu salah satu contoh. Nah, bagaimana di daerah tempat tinggal kamu? Coba berikan pendapat kamu. Oke? Saya, ya, next. Ayo mengamati. Menjelaskan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. John Tree. Salah satu akibat jika kita tidak menerapkan kepedulian terhadap lingkungan itu adalah terjadinya bencana alam. Contoh, bencana alam banjir. Kenapa bisa terjadi banjir, teacher? Nah, banjir itu diakibatkan jika jumlah air yang ada di danau,
sungai atau bahkan selokan itu meluap, ya, otomatis air tersebut akan memenuhi jalan dan pemukiman atau tempat tinggal penduduk yang pada akhirnya akan menyebabkan banjir. Paham ya nak sampai di situ? Oke. Lalu teacher, apa sih yang menyebabkan banjir? Apa-apa saja yang dapat menyebabkan banjir? Kamu bisa perhatikan diagram penyebab banjir yang ada di buku kamu, tepatnya di halaman 80. Di sana sudah lengkap ya nak. Ada 8 poin. Ya. Poin pertama, penebangan hutan secara liar. Nah, untuk poin pertama teacher rasa kamu sudah paham. Yang kedua, aliran air tidak lancar. Berarti ada penyumbatan. Ya. Yang ketiga, bendungan yang jebol. Nah, bendungan itu kan fungsinya untuk menahan air kan. Nah, jika bendungannya itu jebol, otomatis airnya akan keluar dan dapat menyebabkan terjadinya banjir. Yang keempat, tanah yang sudah tidak dapat menyerap air. Kenapa tanahnya itu tidak dapat menyerap air, teacher? Karena tidak ada lagi di sana akar-akar pohon yang dapat menahan air dalam tanah, ya. Yang kelima, membuang sampah sembarangan. Nah, ini yang paling sering kita saksikan ya, nak. Membuang sampah sembarangan itu dapat menyebabkan banjir. Contohnya nih di Jakarta, kalau kita perhatikan, kalau kita sering menonton televisi, ya, kota Jakarta itu adalah salah satu kota yang wajib memiliki agenda terkena banjir. Kenapa? Karena masyarakat di sana itu masih suka membuang sampah sembarangan. Ya. Yang keenam, curah hujan yang tinggi ini juga dapat menyebabkan banjir. Yang ketujuh, pemukiman di bantaran sungai. Apa sih teacher bantaran sungai? Nah, perlu kamu ketahui John Tri, bantaran sungai ini maksudnya lahan atau jalur pada kedua sisi sungai, kanan dan kiri. Ya, jadi kalau kamu perhatikan sungai, itu pasti ada lahan atau jalur yang ada di pinggiran sungai, sebelah kanan dan kirinya. Ya, iya. Nah, jalur atau lahan sebelah kanan dan kiri tersebut itu biasanya masih sering digunakan penduduk sebagai pemukiman atau tempat tinggal mereka. Biasanya ini bagi orang-orang yang memang memiliki tingkat ekonomi yang masih rendah. Ya, oke, yang kedelapan, ada drainase yang tidak memadai. Saya bingung teacher, drainase ini yang mana lagi, yang mana satu? Kan? Oke, dengarkan baik-baik John Tri. Drainase ini adalah suatu proses pembuangan massa air baik secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan suatu tempat. Ya. Jadi drainase itu intinya pembuangan air yang dilakukan dari permukaan atau bawah permukaan, proses pembuangan air. Ya. Paham ya untuk ke-8 poin tersebut, John Tri? Oke, sekarang coba kamu perhatikan tabel yang ada di halaman 80. Ya, nak? Kelihatan ya? Iya. Coba kamu tuliskan bentuk kepedulian kamu terhadap lingkungan, lalu kamu tuangkan ke dalam tabel berikut yang ada di buku kamu masing-masing. Ya? Oke. Yang selanjutnya, ayo wawancara. Di setiap pembelajaran kita ada wawancara ya. Jadi tujuan wawancara hari ini adalah, bukan tujuan ya, wawancara kita hari ini tentang harapan masyarakat terhadap kondisi lingkungan di daerah tempat tinggal mereka.
Ya. Upaya pelestarian lingkungan, John Tree, adalah sesuatu yang menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk teacher, termasuk kamu sebagai siswa, itu memiliki tanggung jawab. Kita memiliki tanggung jawab bersama. Nah, kesadaran untuk melestarikan lingkungan itu harus kita perkenalkan sejak dini, sejak usia dini, ya. Sehingga dengan demikian, hal tersebut lama-kelamaan akan menjadi suatu kebiasaan yang baik. Ya, jadi ini akan kita bawa kemanapun kita pergi. Dan kemudian pada akhirnya kita juga pasti akan menularkannya kepada orang lain. Nah, contohnya apa, teacher? Contoh upaya pelestarian lingkungan, ya, itu adalah menanam pohon. Kalau kamu perhatikan di daerah perkotaan, ya, termasuk ke dalam daerah-daerah yang masih rawan bencana seperti bencana longsor, ya. Oke, sekarang kamu bisa baca buku kamu, teks yang berjudul Asiknya Menanam Pohon di Sekolah. Tepatnya ada di halaman 81. Oke, John Tree, ini teksnya cukup kamu baca saja untuk memantapkan pengetahuan kamu. Oke, next. Kita masuk ke wawancara, ya. Lakukanlah sebuah wawancara tentang kondisi alam sekitar tempat tinggal kamu. Jadi narasumbernya adalah orang-orang terdekat kamu, ya, John Tree. Lalu John Tree kesimpulan wawancaranya kamu tuangkan ke dalam kolom yang ada di halaman 82. Yang ini. Kelihatan, ya? Iya. Nanti hasil wawancaranya, kesimpulannya kamu bisa tuangkan ke kolom yang ini. Oke, untuk hari ini John Tree tugas kita ayo berlatih halaman 83 nomor 1 sampai 3 saja. Oke, paham, ya? Oke, John Tree. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Oke, see you next time and God bless you. Bye-bye.